Halo guys, bersama Translatindo, Nonton Tensis Master kali ini mau ngebahas satu African proverb atau peribahasa Afrika. Until the lion learns how to write, every story will glorify the hunter. Ini pas banget untuk kondisi kita sekarang yang lagi perang media sosial yang membelain Palestina. Kita yang pro Palestina itu sering kena ban, kena blokir, bahkan akunnya dihapus. Pokoknya siapa yang memihak Palestina itu pasti mengalami kezoliman dari platform media sosial yang memang dikuasai oleh Yahudi. Nah, jadi di sini kita apa coba? Coba artinya apa coba? Sampai singa belajar bagaimana menulis, setiap cerita itu hanya akan memenangkan si pemburu. Jadi bayangin kita orang-orang yang pro kemanusiaan ngebelain Palestina yang lagi dibantai oleh Israel gitu ya, itu kalah suara karena media sosial kita dikuasai oleh Yahudi gitu kan. Nah jadi udah saatnya orang-orang Arab daripada lo bangun gedung-gedung yang tinggi, ya kan, untuk apa lo bangun setinggi apa selangit, nggak ada gunanya gitu loh. Tapi coba pernah nggak kalian terpikir untuk bikin media sosial platform seperti Facebook, YouTube, IG, TikTok misalnya kayak gitu kan, supaya pada saat kita ngebelain Islam, ngebelain Palestina, ngebelain kemanusiaan, itu nggak akan ada yang nge-ban kita, ya kan, yang ngeblokir kita, yang hapus akun kita, itu nggak ada. Nah ini yang terjadi sekarang apa coba? Kita tuh nggak punya media platform loh, orang Islam itu, orang-orang yang bener ya, orang-orang yang nggak error, orang-orang yang tidak yang anti dengan genosida, itu nggak punya platform yang mendukung mereka, nggak ada. Kita tuh kalah, udah kalah. Sedangkan Israel tuh ngeluarin 1 triliun lebih ya untuk ngebayar influencer-influencer di media sosial. Makanya banyak kan orang yang bela-belain mati-matian belain Israel karena mereka tuh dibayar. Satu influencer pernah ngebocorin satu orang itu mau dibayar 5.000 USD, sekitar kurang lebih 50 juta. Kalian mau? Tapi jiwa kalian tergadaikan gitu, hati nurani kalian tergadaikan. Bahkan ada satu influencer yang udah nerima bayaran itu, dia lakukan propaganda anti Palestina dan pro Israel, tapi akhirnya hati nuraninya nggak bisa dia bohongi, akhirnya dia berhenti dan dia bikin ulasan tentang itu gitu ya. Nah intinya apa coba? Barang siapa yang menguasai media, dia akan menguasai dunia. Nah kita ini apa? Kaum yang lemah ya kan? Kita hanya pemakai, tidak pernah menjadi pemilik. Kita hanya users. Kita users Facebook, users ini, TikTok segala macam, users YouTube. Tapi kita nggak pernah loh memiliki YouTube, nggak pernah loh memiliki Facebook, nggak pernah loh orang Islam itu memiliki TikTok, nggak pernah gitu loh. Jadi ini bahaya banget gitu. Jadi semua cerita yang yang benar, meskipun itu benar ya kenyataan, tapi ditutup, ditilep gitu sama mereka. Jadi yang bersebaran di dunia maya itu adalah berita-berita yang udah direkayasa sama mereka demi kepentingan mereka sendiri, dan ini sangat berbahaya sih sebenarnya gitu. Bahkan kemarin ada video Israel Advocacy itu, dia merekayasa video waktu Hamas say goodbye sama tawanan-tawanannya kan. Kan tawanan-tawanannya kan pada love sick eyes kan, pada seneng semua sama Hamas. Nah itu dia bikin video itu, dia bilang, itu bohong," katanya. Itu sebenarnya si Sandranya tuh dipaksa sama Hamas untuk bilang makasih, untuk melambaikan tangan. Terus dia bikinlah suara, ada orang laki-laki yang bilang gini, keep waving." Artinya apa? Terus melambaikan tanganmu, terus melambaikan tanganmu. Padahal itu nggak ada, itu tuh rekayasa dia sendiri. Niat banget nggak sih dia gitu loh. Emang lu dibayar berapa sih gitu loh untuk soul kamu menjual soul kamu, you sell your soul gitu. Jadi gila ya, benar-benar seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah bahwa di zaman ini tuh adalah zamannya fitnah. Ya kan? Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itu sudah terjadi sekarang, dan kita sebagai orang yang masih punya hati nurani, yang nangis terus ngelihat bayi-bayi mati gitu ya, darah-darah, rumah-rumah hancur gitu ya. Kita adalah orang-orang yang beruntung karena hati nurani kita belum terbungkam
ya, belum dibungkam. Kita masih punya hati nurani, masih punya rasa kemanusiaan, masih nangis melihat penderitaan orang lain, itu berarti kita masih manusia. Nah, masalahnya banyak yang wujudnya manusia, tapi sebenarnya dia udah jadi setan. Dan yang setan yang terjadi sekarang ini, setan-setan yang memerangi dan yang menghabisi Palestina ini adalah setan yang membuat setan asli merasa minder gitu loh. Karena kejahatannya melebihi setan asli gitu loh guys. Gitu aja dari aku, translate Indo. Siapa yang mau terjemahin ke aku ya. Oke, bye semuanya.